What's up, Bro Kumar di sini, dan kali ini saya ingin menceritakan setup gaming saya untuk tahun 2022. Dan yang saya ingin tekankan di sini adalah setup gaming terutama itu tidak harus RGB, tidak harus warna biru, pink, merah dan lain-lain. Tapi dengan setup minimalis seperti ini, saya juga bisa ngegame. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan item-item yang saya akan bahas, linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja, saya mulai dari meja. Untuk meja yang saya gunakan ini bukan meja biasa. Ada alasan khusus kenapa saya memilih meja ini dibanding meja pada umumnya. Tipenya sendiri ini adalah IKEA Meltorp dengan ukuran 125 cm x 75 cm. Alasan utama saya memilih karena harganya termasuk terjangkau, yaitu sekitar 700.000 saja. Dan ini adalah meja makan, ya kalian nggak salah dengar. Dan alasan yang kedua adalah saya membutuhkan meja yang ukurannya lebar 75 cm ke bagian depannya, supaya bisa menampung kaki monitor saya yang cukup besar. Dan belum lagi motif marble pada meja ini membuat look di kamera tampak clean dan ngerasa saya itu kerasa lebih enak, lebih fresh. Berikutnya untuk mouse yang saya gunakan adalah mouse gaming dari Logitech, yaitu Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming. Dan nama dari mouse ini bukan kaleng-kaleng ya, karena superlight dalam arti sebenarnya bobotnya cuma 63 gram. Dan ini bener-bener jadi mouse favorit saya selama 2 tahun terakhir. DPI-nya nih mulai dari 100 sampai 25.400. Bener-bener memanjakan pengguna banget. Jadi bisa disesuaikan mau ngegame bertipe seperti apa, mau game yang fast pace seperti first person shooter yang nggak butuh delay, yang harus bener-bener akurat, itu bisa banget. Untuk koneksinya sendiri bisa tersambung menggunakan dongle wireless ini. Dan untuk baterainya sendiri sudah terdapat langsung pada bagian mouse-nya. Jadi kita cukup ngecas menggunakan port yang, ya kalian nggak salah, micro USB. Wah, ini bener-bener mouse favorit saya untuk tahun ini. Berikutnya adalah keyboard. Ini adalah custom keyboard. Tapi mungkin di perjalanan saya menjelaskan keyboard ini kalian akan ngerasa kayak nggak masuk ke akal ini keyboardnya. Karena saya sendiri juga ngerasa demikian. Tapi ya saya sedang suka mengutak-ngatik keyboard. Ini adalah custom keyboard. Ini bener-bener saya build sendiri. Dan bodinya ini sendiri ini adalah KB Defense D65 full aluminium case. Bagian topnya itu aluminium, bagian bawahnya itu juga aluminium. Dan switch yang saya gunakan adalah Ethereal Panda switch dan bertipe tactile. Ini sudah saya loop juga, sudah saya apa-apain ya istilahnya untuk anak-anak keyboard. Lalu keycaps yang saya gunakan adalah JMK Boneyard berwarna abu-abu seperti ini. Saya sesuaikan dengan warna dari aluminium case dari keyboardnya itu sendiri. Lalu bro, apa yang bikin gak masuk akal dari keyboard ini? Mungkin harganya ya. Oke, saya jelaskan pelan-pelan. KB Defense D65 ini harganya plus ongkirnya itu 328 US dollar atau 5,1 juta. Belum pajak masuk sekitar 500 ribuan. Kemudian untuk switchnya yang saya gunakan tadi nih Ethereal Panda serta loop dan lain-lain itu habis sekitar 1,3 juta. Serta keycapsnya ini tidak murah dari JMK, made in Germany, dengan harga saya beli reseller ya, harganya 2,9 juta. Jadi total habis sekitar 10 juta lebih untuk keyboard ini ya. Tapi saya tidak mengeluarkan uang 10 juta itu langsung di awal. Saya benar-benar nyicil. Ini proses nge-build sekitar hampir setahun mungkin. Enggak lah, mungkin 6 bulanan lah saya nyicilnya. Berikutnya adalah mousepad. Mousepad yang saya gunakan ini adalah milik dari Press Play, yaitu Shibuya Gaming Mousepad. Alasannya karena keren aja menurut saya, karena warna dia putih, desainnya juga oke punya, bagian bawahnya juga anti slip, jahitannya rapi, serta sudah tahan air. Ukurannya sendiri ini berukuran 40 x 90 cm. Jadi cukup untuk memenuhi area mouse plus keyboard kita. Dan ini akhirnya menjaga supaya meja putih saya itu masih setipe sewarna dengan mousepadnya. Kemudian untuk laptop standnya ini saya tidak tahu merek spesifiknya. Satu hal yang pasti adalah bahan ini super kokoh karena bener-bener terbuat dari bahan aluminium alloy dengan kaki karet anti slip. Dan yang saya suka adalah bagian lubang di bagian bawah ini membantu merapikan kabel-kabel kita. Walaupun saya nggak tahu mereknya, tapi yang jelas laptop stand ini super recommended karena kokoh sekali. Untuk komputer utamanya sendiri saya tidak seperti reviewer lain yang menggunakan PC. Mereka nge-build PC, saya malah menggunakan laptop. Alasannya karena style saya adalah saya orang tuh bosenan ada di satu tempat, jadi saya bisa berpindah-pindah. Kadang saya bisa ngegame di rumah dengan setup seperti ini, atau saya ngegame di cafe shop.
Starbucks dimanapun, dan tinggal saya bawa laptopnya aja dan sudah saya bisa game di mana aja. Toh secara performa gaming, laptop saat ini tuh sudah sangat mumpuni buat ngegame apapun, termasuk game AAA. Toh juga saya tuh tidak setiap hari main game AAA. Seringnya paling main FIFA, City Skyline yang menurut saya tuh tidak perlu grafis kenceng-kenceng. Ya, ini adalah Asus ROG Zephyrus M16 yang tahun lalu. Bukan laptop gaming terbaru memang, tapi saya suka karena dia ringan walaupun dia agak berisik. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dengan review dari laptop ini sendiri, kalian bisa cek link yang ada di sini. Saya sudah bahas ini setahunan yang lalu. Lalu bintang utama dari setup kali ini adalah jelas monitornya. Ini adalah monitor dari BenQ, yaitu BenQ Mobius EX3210U. Tentu saja ini adalah sebuah monitor khusus gaming. Tapi buat saya ini seperti level dewa dari sebuah monitor gaming. Nanti pelan-pelan kalian akan paham kenapa saya menyebutnya ini sebagai monitor monster. Yes. Dimulai dari fisiknya. Ukuran layar sendiri super massive, yakni 32 inch. Bayangkan saja kita bisa ngegame tanpa dipotong fitur apapun di layar ukuran 32 inch. Tapi nggak kaleng-kaleng, layar 32 inch-nya ini sudah sangat tinggi sekali resolusinya. 4K UHD, refresh rate 144Hz dengan layar bertipe IPS HDR display. Dengan layar berukuran super masif dan super tajam seperti ini, saya sendiri merasa ini overkill untuk saya. Tapi berhubung saya memang membutuhkan sebuah monitor yang serba bisa, jadi saya nggak ragu meminang BenQ Mobius EX3210U ini. Serba bisa yang saya maksud tentu untuk 2 poin. Yang pertama adalah untuk gaming, dan yang kedua adalah untuk produktivitas. Dari segi gaming terlebih dahulu, kalau kita ngomongin gaming, kita pasti sudah tahu kalau misalnya gaming sendiri itu terbagi-bagi ke beberapa genre-genre atau kriteria lah. Seperti RPG, FPS, racing, fighting, puzzle, strategi, dan masih banyak lagi. Somehow buat saya monitor ini bisa memberikan apapun yang saya inginkan dengan masing-masing karakter genre tersebut. Misal saat kita ingin bermain game FPS seperti Call of Duty atau Valorant, tentu saja yang dibutuhkan adalah layar dengan refresh rate super cepat. Kita tinggal atur sedikit saja di PC supaya layarnya berada di 144Hz refresh rate. Dan apalagi monitor gaming ini sudah support 1 millisecond MPRT dan AMD FreeSync Premium Pro untuk smooth gameplay. Jadi ini benar-benar memanjakan si user banget. Atau misal pada saat kita bermain game strategi, di mana kita tidak membutuhkan refresh rate tinggi, melainkan membutuhkan gambar yang lebih tajam. Kita tinggal matikan aja 144Hz refresh rate-nya, lalu kita nyalakan opsi 4K 60fps-nya. Selesai. Walaupun di bagian bawahnya kita akan menemukan tombol sebagai kontrol seperti joystick kecil seperti ini, tapi pada paket pembeliannya kita juga akan mendapatkan remote. Dengan kita menekan tombol OK ini, kita bisa merubah tampilan profil sesuai dengan game berjenis apa yang sedang kita mainkan. Ada beberapa tipe seperti RPG, racing, FPS, dan lain-lain. Itu artinya bukan cuma refresh rate-nya aja yang bisa kita atur, tapi juga warna yang cocok untuk genre game yang kita mainkan. Buat saya ini mind blowing sekali karena ini benar-benar bisa memberikan pengalaman gaming yang sangat imersif pada layar resolusi 4K-nya ini. Dan mungkin kalian juga aware di setup kali ini saya tidak menyertakan speaker eksternal karena pada dasarnya monitor ini sudah memiliki speaker yang oke punya. Kualitasnya nggak kaleng-kaleng. BenQ Mobius EX3210U ini dilengkapi true sound audio 2.1 channel speakers plus 5 watt subwoofer Trevolo dengan AI noise cancelling microphone. Dan Trevolo sendiri merupakan divisi khusus audio hardware dari BenQ. Jadi saya rasa ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan gaming saya pribadi. Untuk port-portnya sendiri akan kita temukan pada bagian bawah belakangnya ini. Terdapat 4 USB tipe A, USB-B, headphone jack, DP 1.4 serta 2 buah HDMI 2.1, dan di ujung sendiri ada power port. Secara tampilan pada bagian belakangnya kita akan menemukan desain ala gaming tapi masih kerasa premium dan mayoritas warnanya putih dengan lekukan garis yang cukup tegas. Kemudian terdapat tulisan Mobius pada bagian belakangnya ini. Untuk kabel manajemennya juga terbantu berkat stand kakinya yang memiliki lubang ini. Serta supaya tambah lebih clean lagi, begitu semua kabel kecolok semua, area port ini bisa ditutup menggunakan penutup yang sudah disediakan di paket pembelian. Untuk kakinya sendiri juga terasa kokoh dan tidak licin saya rasanya. Jadi sebenarnya ini adalah alasan utama kenapa saya membutuhkan meja yang kedalamannya itu cukup lebar, 75 cm. Karena kaki pada monitor ini cukup
cukup besar ya. Kemudian khusus untuk remote, kita bisa mengatur banyak hal dengan tombol shortcut seperti brightness, input volume, dan lain-lain. Jadi dari user experience, remote ini posisinya cukup penting, bukan sekedar ada aja, bukan sekedar asal ada aja. Nah, karena monitor ini juga bertipe HDRI dan color gamut Adobe RGB 99%, saya tentu saja menambah fungsinya sebagai monitor produktivitas. Karena pekerjaan saya sebagai content creator, maka saya membutuhkan sebuah layar yang punya kualitas bagus yang juga memiliki keakuratan warna yang sereal mungkin. Terutama pada saat proses color grading, pada saat editing video, yes. Efek dari penggunaan layar bertipe quantum dot teknologi juga luar biasa, di mana berkat teknologi ini monitor ini mampu mengeluarkan cahaya merah, hijau, dan biru monokromatik murni. Kalau dari segi pewarnaan itu sudah cek centang, sudah oke banget. Ada satu hal lagi yang menurut saya itu oke juga, yaitu ukuran yang super besar. Di software editing video saya bisa membaginya ke beberapa panel, atau pada saat proses scripting saya bisa membuka 3 window sekaligus tanpa harus memercingkan mata karena nih ukurannya gede-gede. Kemudian fitur-fitur seperti eye care tentu saja akan membantu pengguna supaya tidak merasa kelelahan melihat monitor selama beberapa jam. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi bagaimana pendapat kalian semua tentang setup gaming saya untuk akhir tahun 2022 ini? Silakan tulis di area komen di bawah. Well, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendukung reviewer asal kota Surabaya ini terus berkembang. Saya Bro Kumara pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.